Bila bunga mekar sekuntum, dipetik di pagi hari. Mem ucapkan Assalamualaikum untuk anak Mem yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berburu ke padang datar, sama-sama di hutan lebat. Mari kita semangat belajar agar kelak jadi orang hebat. Hello my student, how are you? I hope you are in a good health. And before we start our lesson, let us pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu siswa dapat menelaah dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Tahukah anak-anak bahwasanya setelah negara kita merdeka, tidak lantas bangsa kita itu merdeka. Ada beberapa negara yang masih belum menerima kemerdekaan kita. Nah, bagaimana ya perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan kita? Nah, dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita, para pejuang mereka melakukan usaha atau diplomasi dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara yang masih belum menerima kemerdekaan Indonesia, seperti negara Belanda, bagaimana perjuangan diplomasi dengan negara Belanda, dengan negara Inggris, dan juga negara Jepang. Nah, berikut pembahasan bagaimana bentuk-bentuk diplomasi para pejuang dalam bentuk kerjasama untuk mempertahankan kemerdekaan. Yuk kita simak materinya. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan bekerja sama, kita akan menjadi kuat. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan jika dikerjakan bersama-sama. Perjanjian Linggarjati merupakan diplomasi yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilakukan di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan negara Indonesia. Perjanjian Linggarjati ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947.
Kedua, diplomasi bangsa Indonesia dengan Belanda pada Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, yang pada saat itu sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perjanjian ini memprakarsai oleh 3 negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Ketiga, diplomasi bangsa Indonesia pada Perjanjian Drumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi perjanjian, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kemerdekaan negara Indonesia pada saat sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Keempat, diplomasi bangsa Indonesia pada konferensi meja bundar. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Perjanjian ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia dan Indonesia akhirnya diakui menjadi negara merdeka dan berdaulat. Baiklah anak-anak, begitulah gambaran bentuk-bentuk kerjasama para pejuang bangsa dalam bentuk diplomasi, diplomasi para pejuang bangsa dengan negara-negara Inggris, Belanda, dan negara-negara yang masih belum menerima kemerdekaan Indonesia dalam bentuk kerjasama dan bagaimana diplomasinya. And maybe until here our lesson. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.